Betul di sini. Satu laki-laki, 7 bidadari. 7 bidadari. 7, Pak. Jadi bapak yang tidak sempat poligami, tenang, disediakan 7, Pak. Dan tidak seperti istri di rumah, bidadari suci terus, tidak pernah kentut. Muslimah pejuang Islam. Bismillah, Allahu Akbar. Misalkan ketika di dunia seorang laki-laki punya 4 istri. Ini anak SMA negeri 1 aja belum. Oke lah, cita-cita kan boleh. Apakah saat di surga nanti bidadarinya juga 4? Bagi engkau yang ingin 8 tadi, dikasih Allah juga. Jadi anak-anakku, apapun keinginan kalian, di surga akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Kenapa mereka sibuk? Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Allah jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka. Rasulullah SAW jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka. Agar kita tidak terpedaya dengan wanita-wanita di dunia, tidak terpedaya dengan para artis-artis kafir, para ahli fujar, para tukang maksiat yang mungkin di mata kita indah. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bidadari surga. Setelah menciptakan bidadari tersebut langsung ada, langsung dewasa. Tidak melalui tahapan, tidak kecil merangkak dulu, ingusan dulu, upilan dulu, tidak, langsung dewasa, langsung berumur 33 tahun, langsung seger siap melayani. Kami jadikan mereka perawan. Jadi sifat perawannya bidadari itu adalah sifat yang senantiasa terlengket pada bidadari, tidak mungkin hilang. Dipecahin muncul lagi, dipecahin muncul lagi. Bagaimana tidak sibuk? Dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk syurga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Ya. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk syurga. Jadi di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Jadi ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami, andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di syurga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima ataukah tidak? Di antara penduduk syurga 70 istrinya jemaah. Bidadarinya 70 diberikan oleh Allah. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya, gitu kan. Perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket, perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah, kita ini pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka ini kuat. Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Tolong katakan kepada guru atau kiai Anda, kalau membunuh orang itu termasuk jihad dan akan masuk surga.
dan bisa memberi syafaat kepada keluarganya, coba Anda katakan. Coba kalau guru ingin menjadi ahli surga dan bisa memberi syafaat, tolong beri contoh pada kami, kepada saya, agar Anda lebih dulu masuk surga dan Anda akan mendapatkan para bidadari surga. Coba dia berani melakukan itu atau tidak. Kalau tidak, berarti omong kosong apa itu jihad. Jangan lupa mempersiapkan pengantin-pengantin seperti itu bunuh diri sangat mudah. Ingat, sangat mudah. Kenapa saya berani bilang saya mudah? Karena saya sudah membuat percobaan bagaimana menyiapkan orang-orang seperti itu. Masuk ke sekolah-sekolah, mereka juga sudah mendoktrin anak-anak di sekolah-sekolah. Nah itu baik di sekolah yang saya lihat di SMA mereka mendoktrin ya. Nah terus perguruan tinggi sudah pasti, pasti mereka udah di brainwash dengan surga. Ini pasti janji-janji surga ini yang mereka ditanamkan. Mereka dijanjikan dengan surga bahwa kalau dia mati akan masuk surga. Nah apalagi sekarang dekat Ramadan nih. Karena Ramadan adalah bulan suci untuk berjihad juga. Pandangan mereka ini. Jangan melihat dari kacamata kita. Janji-janji surga. Karena saya rasa kalau nggak ada surganya, saya nggak yakin dia mau mati. Islam itu mengalami kemunduran karena setiap hari orang hanya diajarkan untuk persiapan masuk surga gitu. Dan persiapan masuk surga, cara yang paling cepat adalah kalau kamu mati dengan cara mati syahid. Di dalam konsep mereka ini syahid. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau menurut saya juga yang paling bertanggung jawab itu harusnya ulama-ulama, ya, ustadz-ustadz yang mengajarkan kayak gitu. Mana ada orang yang ngaku ustadz yang bilang bahwa surga itu tempatnya janji Tuhan itu untuk pesta seks setiap hari. Di TV loh, disampaikan di TV, di ruang publik. Dan orang senang dengan itu. Para pemuda dan siswa-siswi SMA Ulakan Tapakis meminta kepada rezim bebaskan imam besar kami, Habib Rizik Syihab. Takbir! 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 Anak soleh. Aku anak soleh cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes, takbir, no. Ya, terima kasih ya. Coba mana suaranya plastik. Pintu masuk terorisme adalah Wahabi dan Salafi. Kalau udah Wahabi, ini musyrik, ini bid'ah, ini nggak boleh, ini sesat, ini dolal, ini kafir. Itu langsung satu langkah lagi, satu step lagi sudah halal darahnya, boleh dibunuh, boleh di. Polisi menangkap teroris di Condet dan di Bekasi dan itu ditemukan ada atribut FPI. Tanggapannya bagaimana, Pak? Atribut FPI bisa dibeli di mana-mana. Atribut FPI bisa dibeli di mana-mana. Tapi itu benar anggota FPI bukan sih? Saya nggak tahu, belum dicek dulu. FPI sudah bubar. Kenapa ada lu kita jadi masalah gitu? Alasannya ngomong kasar, ngomong apa bukan. Asal transparansi saja kamu nggak suka. Ngomong apa adanya kamu nggak suka. Nah, kita ini terlalu banyak oknum. Kita cuma disuruh yang betul-betul mengawasin. Kalau ditanya lebih efektif mana? Dari awal saya sudah bilang, kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Nah ini jadi buat saya, ini susah sekali di posisi seperti ini. Kenapa? Kita kencengin, mereka tuh ngeyel, ngeles. Dia minoritas, dia mulai. Tahu pertama kafir, kedua goblok, kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Iya dong, kalau mau lawan orang-orang brengsek ya masih jadi penguasa lah. Takut. Nanti demo lagi nih, kalau Ahok mulai berkiprah. Kalau kalian benar, yang rasis-rasis kalau benar, saya berhenti berpolitik kok. Tapi kalau lu munafik, gue hajar, gue lawan, gue bilang. Supaya kamu mempunyai pengertian yang benar. Sama seperti saya mempunyai pengertian benar tentang Allah. Kemudian menista agama lagi. Kan Arab kan dianggap khusus. Jadi orang bilang, Cina kafir. Kafir lo, Cina lo, pulang ke Tiongkok. Kalau dari keyakinan kan Arab paling khusus. Artinya orang lebih pilih keturunan Arab daripada Cina. Cina lebih bawah kok pangkatnya. Kecuali Arabnya Kristen. Nah, itu repot deh. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan?
Enggak, dia tanya. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Datangkan kiai siapa, ustaz siapa, bahwa orang Islam itu haji jadi teroris. Nabi Muhammad dulu juga bukan cuma dakwah ya, beliau juga dagang gitu loh. Mengerti tentang saham, wah ini anak S2 kalah ini. Saya kira itu yang paling penting gitu, ngerti gimana trading saham. Apalagi di saham lagi bullish, orang biasa pun jadi pintar semua sekarang. Karena pasti cuan ini. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya, setiap bulannya saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Bukan cuma itu saja. Untuk melakukan trading, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, option, dan lainnya. Untuk membuka sekuritas tidak ada biaya sama sekali. Langkah pertama adalah tekan link di kolom deskripsi untuk mendaftar, lalu registrasi. Untuk mulai investasi, pilih saham, tentukan jumlah investasi, lalu beli. Setelah nonton video ini, ayo buka sekuritas hari ini, gratis, cepat, dan simple. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan $10.000 di akun virtual Anda. Gunakanlah $10.000 di akun virtual untuk latihan. Cek di kolom deskripsi untuk kelas trading dan bantuan registrasi. Promo kelas trading bisa kalian dapatkan jika deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Betul di sini. Satu laki-laki, 7 bidadari. 7 pak. Jadi bapak yang tidak sempat poligami, tenang, disediakan 7 pak. Dan tidak seperti istri di rumah, bidadari suci terus, tidak pernah kentut. Sama ibu-ibu kita, makin tua makin rajin kentut. 7 bidadari. Ada yang datang sama saya selesai dengar ceramah, Ustaz, betulkah itu nanti satu laki-laki 7 bidadari? Betul ibu. Jadi suami saya juga 7. Iya ibu, langsung dia bilang, Ustaz, saya sayang betul sama suami saya. Bolehkah saya berdoa, ya Allah, tidak usah kau kasih bidadari suamiku, cukuplah saya bidadarinya dunia akhirat. Saya bilang, ini ibu sudah sukses, sudah siksa suaminya di dunia, mau lagi lanjut di akhirat. Mau marah terserah, saya pulang juga sebentar. Saya bukan orang Medan. Jangan sombong gara-gara harta. Belajar dari Palu, Donggala, Aceh. Berapa banyak orang kaya mentereng, hancur dalam sekejap. Palu, Donggala tidak cukup 5 menit, hancur, miskin. Apa yang kau sombongkan dengan hartamu? Oke lah, duitnya masih banyak, mobilnya mewah, rumahnya megah, duit depositonya 7 miliar, sombong. Allah titip penyakit dalam dirinya, akhirnya apa? Banyak duitnya tapi makannya terbatas. Apa yang kau sombongkan dengan harta? Jangan sombong. Jangan sombong gara-gara harta. Berapa banyak orang duitnya banyak tapi hancur hanya untuk bayar penyakitnya. Jangan sombong. Allah tidak sombong. Al-Quran memberikan informasi. Kaya sombong, Qarun haram masuk surga. Pejabat sombong, Fir'aun haram masuk surga. Ilmuwan sombong, Kal'an sombong haram masuk surga. Allah tidak senang orang sombong. Kenapa? Karena sombong itu pakaian Allah, tidak boleh kalian pakai. Apa tadi? Iki lanang apa wedok?
bentuknya seperti perempuan, tapi saya belum yakin waktu itu karena pikiran saya udah kemana-mana. Iso juga orang ini nyamar gitu ya Bapak Ibu. Begitu ketahuan cewek, jenis pistolnya itu kok ada gasnya gitu ya. Loh, ini airsoft gun. Ini jaringannya siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana kita mengedukasi anak-anak muda seperti ini? Lemes saya. Misalkan ketika di dunia seorang laki-laki punya 4 istri. Ini anak SMA negeri 1 aja belum. Oke lah, cita-cita kan boleh. Apakah saat di surga nanti bidadarinya juga 4? Bagi engkau yang ingin 8 tadi, dikasih Allah juga. Dia ingin istrinya 4, bidadarinya 4. Nikmat surga itu mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Nah, jadi anak-anakku, apapun keinginan kalian, di surga akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika saya sampai ke dalam surga, pas saya lihat nggak ada satupun anak SMA negeri 32. Saya tanya malaikat, malaikat, anak SMA 32 mana? Mereka di VVIP. Masya Allah. Dalam surga itu baru terbetik keinginan, datang langsung yang mengantarkan. Pesan ayam goreng, Pak. Iya. Saya kan baru mikir, iya langsung datang. Silakan, pelan-pelannya datang. Pengen jus apa? Langsung datang, jus yang tidak pernah terlupakan rasanya. Masya Allah. Fiha ma tashtahil anfus. Nafsu mau apa? Langsung ada. Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya penghuni surga pada hari tersebut, yaitu tatkala mereka di surga, mereka sedang sibuk bersenang-senang. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur mereka bertelekan. Sepakat mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Kenapa mereka sibuk? Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Allah jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka. Rasulullah SAW jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka, agar kita tidak terpedaya dengan wanita-wanita di dunia, tidak terpedaya dengan para artis-artis kafir, para ahli fujar, para tukang maksiat yang mungkin di mata kita indah. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bidadari surga. Setelah menciptakan bidadari tersebut, langsung ada, langsung dewasa. Tidak melalui tahapan, tidak kecil merangkak dulu, ingusan dulu, upilan dulu, tidak, langsung dewasa. Langsung berumur 33 tahun, langsung seger siap melayani. Kami jadikan mereka perawan. Jadi sifat perawannya bidadari itu adalah sifat yang senantiasa terlengket pada bidadari, tidak mungkin hilang. Dipecahin muncul lagi, dipecahin muncul lagi. Bagaimana tidak sibuk? Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya. Gitu kan, perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket. Perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah, kita ini pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka ini kuat. Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Di dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Ya.
Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk surga. Jadi di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Dan ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami. Andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima ataukah tidak? Di antara penduduk surga 70 istrinya jemaah. Bidadarinya 70 diberikan oleh Allah. Ada sebuah pasar yang didatangi oleh penduduk surga di setiap hari Jumat. Setiap mereka pulang dari pasar, pulang ke rumah mereka menemui istri mereka, maka istrinya mereka menyatakan, kepadamu aku melihat wajahmu semakin tampan. Si suami juga berkata kepada istrinya, aku juga melihat dirimu semakin cantik semenjak setelah aku tinggalkan pergi ke pasar. Kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang, bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Kenapa laki-laki selalu disebut punya banyak bidadari? Beda laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu poli, sedangkan perempuan itu mono. Mono itu artinya satu. Sedangkan laki-laki itu poli. Poliklinik, banyak klinik. Politeknik, banyak teknik. Poligami. Dalam buku Rasulullah SAW berkisah tentang surga neraka, banyak dikisahkan oleh para sahabat Nabi yang mendengar sabda Nabi SAW yang kebanyakan menceritakan tentang laki-laki, antara lain akan diberikan kekuatan 100 laki-laki untuk 1 orang laki-laki. Masing-masing laki-laki akan diberikan 2 orang bidadari, di mana bidadari mendampingi di sampingnya, samping bahunya dan 1 lagi di kakinya. Pertanyaan, bagaimana dengan wanitanya? Apakah akan dipertemukan antara pasangan suami istri di dunia? Ini bahasan tentang surga nanti ya. Akan ada bahasanya tentunya. Memang di surga ya akan ada bahasan, kita bahas masalah itu. Setiap penghuni surga laki-laki itu akan memiliki 2 orang pasangan. Itu sudah hukum Allah nanti di akhirat, gitu kan? Dan itu tidak ada lagi urusannya seperti di dunia kita terbawa ego, perasaan, tidak ada. Memang di surga poligami. Memang sudah begitu. Nanti saya kasih bocoran sedikit ya. Sebetulnya ini rahasia di antara kita, tapi nggak apa-apa lah saya sampaikan. Lihat baik-baik. Di surga itu ada gambaran di Quran, bila Anda masuk ke surga, itu paling minimal akan dilayani oleh pelayan surga. Pelayan surga. Kalau laki-laki, maka dilayani oleh bidadari surga. Kalau perempuan, dilayani oleh siapa? Nggak ada bidadara. Pangeran-pangeran surga. Cantik dan gantengnya seperti mutiara yang berkilauan. Tak pernah nampak saat di dunia. Mala ainun ra'at. Kata Nabi, Anda melamunkan sekarang, nggak seperti lamunan Anda. Akhwat Ustaz. Dari akhwat. Iya, jadi banyak kita jelaskan masalah kenikmatan surga, salah satunya adalah bidadari Ustaz. Dan setiap orang laki-laki itu mendapatkan banyak bidadari di sana yang siap untuk melayaninya. Terus untuk akhwat sendiri apa Ustaz? Apakah ada bidadara juga di sana? Terima kasih Ustaz. Ini para pemerhati akhwat. Masya Allah. Ya, kita katakan bahwasanya ada di surga itu orang yang bujangan, nggak ada. Semua orang di surga, laki-laki dan perempuan, tidak ada yang bujangan. Kalau ada wanita yang masuk surga sementara suaminya nggak ada, maka Allah akan nikahkan dengan lelaki yang lain. Apakah Allah akan menciptakan lelaki yang tampan sebagaimana bidadari? Wallahu a'lam bishawab. Ataukah Allah akan menikahkan dia dengan para lelaki lain yang sudah masuk surga? Yang jelas tidak ada wanita yang bujangan. Semuanya akan menikah. Dan kita katakan bahwasanya dalil-dalil menunjukkan bahwasanya seorang lelaki akan bersama dengan istrinya. Kalau istrinya masuk surga, maka akan bergandengan dengan suaminya. Sehingga suaminya memiliki istri di dunia, dari dunia, dan juga bidadari-bidadari. Tidak sebaliknya seorang wanita memiliki 10 suami misalnya, tidak ada dalilnya seperti itu. Dan Allah, masalah kenikmatan kan masalah kepuasan. Kenikmatan itu masalah apa? Kepuasan. Ya, Allah tidak menjadikan hasrat wanita di sana ingin punya 10 lelaki, tidak. Tapi cukup dia dengan suaminya yang ada di surga, maka dia akan merasa kebahagiaan. Jangan pikir juga nanti saya cemburu sama bidadari, tidak.
rasa kecemburuan sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaannya terlalu sensitif ini. Ya. Lebih nikmat menggauli istri sendiri di surga atau bidadari surga? Atau keduanya sekaligus? Untuk apa antum tanya? Sudah tahu kalau orang biologis nikmat, masih bertanya. Pak Yoyo yang nanya. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya, setiap bulannya saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Bukan cuma itu saja. Untuk melakukan trading, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, option, dan lainnya. Untuk membuka sekuritas tidak ada biaya sama sekali. Langkah pertama adalah tekan link di kolom deskripsi untuk mendaftar, lalu registrasi. Untuk mulai investasi, pilih saham, tentukan jumlah investasi, lalu beli. Setelah nonton video ini, ayo buka sekuritas hari ini, gratis, cepat, dan simple. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan $10.000 di akun virtual Anda. Gunakanlah $10.000 di akun virtual untuk latihan. Cek di kolom deskripsi untuk kelas trading dan bantuan registrasi. Promo kelas trading bisa kalian dapatkan jika deposit di bulan ini. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.